Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat virtual yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Rasulullah bersabda, apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, itu terputus amalnya. Artinya dia tidak bisa membuat amal soleh yang baru, dia tidak bisa membuat kebaikan yang baru. Nah, sehingga dia tidak lagi bertambah amal kebaikannya. Illa min salasin, kecuali ada 3 perkara yang meskipun manusia sudah meninggal dunia, itu pahala kebaikannya terus mengalir. Apa itu 3 perkara? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Pada poin pertama dari pahala yang akan mengalir setelah orang meninggal dunia, itu dikatakan shadaqatin jariyah. Kalimat ini menggunakan kata sodakoh atau sedekah, tetapi banyak ulama menafsirkan ini sebagai wakaf. Jariyah artinya mengalir, jaroyah jiroyah itu mengalir. Wakaf itu mengalirkan pahala terus menerus meskipun orang sudah meninggal dunia. Sahabat virtual yang dirahmati Allah, hadis tentang wakaf yang lebih spesifik diceritakan oleh Ibnu Umar. Dia menceritakan ayahnya Umar yang mendapatkan tanah di daerah Khaybar setelah perang Khaybar. Kemudian Umar mengadukan pemberian ini kepada Nabi dan berkonsultasi, ya Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaybar, saya tidak pernah mendapatkan tanah sebagus ini dan semanfaat ini. Apa saranmu padaku ya Rasul? Apa kata jawab Nabi? Nabi kemudian menjelaskan atau menjawab, wahai Umar, jika kamu rela, kamu ridho, maka tahanlah tanah itu, tahanlah pokoknya, dan sedekahkan hasilnya. Apa maksudnya? Tanah itu oleh Rasul disuruh untuk menahan, tidak diberikan ke orang lain, tidak dijual, tidak diwariskan, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian dikelola dan hasilnya yang disedekahkan. Hadis ini kemudian menjadi landasan orang memberikan wakaf yang bermanfaat. Jamaah virtual yang dirahmati Allah, dalam perkembangan fikih wakaf ada beberapa macam wakaf ya. Yang pertama ada wakaf tanah atau wakaf gedung atau wakaf bangunan yang itu biasanya langsung digunakan untuk keperluan langsung, misalnya tanah wakaf untuk masjid dibangun masjid, tanah wakaf untuk sekolah dibangun sekolah, dan seterusnya. Ada juga wakaf yang sering disebut dengan wakaf produktif. Wakaf itu tetap menjadi tanah, tetapi hasil dari tanah itu yang kemudian dikelola untuk bermanfaat pada unit-unit yang lain, dakwah yang lain. Misalnya sebuah bidang tanah diwakafkan untuk masjid, tetapi tidak dibangun masjid karena di tempat itu sudah ada masjid misalnya. Tanah itu kemudian ditanami tanaman-tanaman atau dibangun unit usaha atau yang lain. Hasil dari pengelolaan tanah itu yang kemudian digunakan untuk keperluan masjid, keperluan musola, keperluan madrasah, keperluan panti, atau keperluan persyarikatan Muhammadiyah. Nah, ini sering disebut dengan wakaf produktif. Macam berikutnya ada juga wakaf yang wakaf manfaat. Wakaf manfaat ini bukan tanahnya, bukan gedungnya yang diwakafkan, tetapi nilai manfaatnya. Orang sering mengatakan juga wakaf ini dengan wakaf temporer atau wakaf yang tidak selamanya. Misalnya ini ada seorang punya tanah lalu diwakafkan, tetapi bukan tanahnya, nilai manfaatnya. Misalnya dia datang ke pimpinan persyarikatan Muhammadiyah, lalu ini saya punya sebidang tanah ini silahkan dipakai oleh Muhammadiyah, tetapi tanahnya tidak saya berikan dan ini hanya sementara waktu.
Misalnya tanah ini sesungguhnya nanti untuk anak saya, tapi sekarang belum memanfaatkan, masih 10 tahun lagi. Selama 10 tahun silahkan Muhammadiyah memanfaatkan dan mengambil hasilnya. Ini juga sering dikatakan sebagai wakaf manfaat atau wakaf temporer, karena sementara waktu. Nah, ada yang berikutnya, itu wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang itu sebenarnya wakaf misalnya untuk pembebasan tanah, untuk bangun gedung, tetapi menghimpun wakafnya itu dalam bentuk uang. Ini sering kita lihat baliho-baliho, flyer-flyer bahwa menerima wakaf tunai pembangunan masjid dan seterusnya. Ini wakaf diberikan melalui uang, tapi nanti jadinya bangunan, jadinya tanah dan seterusnya. Dan yang terakhir ada namanya wakaf uang. Wakaf uang itu dia berwakaf melalui uang, menggunakan uang, dan tetap berwujud uang. Nah, dalam praktek yang selama ini berjalan, di luar konsep wakaf itu sering disebut dengan, ada yang mengatakan sebagai dana abadi, atau ada juga dalam bahasa Inggris itu endowment fund. Jadi dana itu berhenti, sebagaimana kata wakaf yang juga wakaf artinya, dana itu berhenti, mandek, tidak diambil, tetapi diberdayakan, sehingga dana itu menjadi produktif, dan dana pokoknya utuh sebagaimana tanah tadi, pokoknya utuh tetap, tetapi hasil pengembangannya yang dimanfaatkan. Nah, pemerintah ini memfasilitasi untuk wakaf uang ini melalui lembaga-lembaga keuangan syariah yang sering disebut dengan LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Jamaah virtual yang dirahmati Allah, barangkali cukup sekian sharing, pemantik diskusi atau penambahan wawasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah, fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.